Oke, Shalom GSJSU. Shalom GSJSU. Aduh, waduh lemes banget. Ini sepertinya kurang makan bergizi ya. Aduh, Kurang makan makanan bergizi. Coba sekali lagi, Shalom GSJSU. Shalom, coba sekali lagi deh. Shalom GSJSU. Ya luar biasa, kasih tepuk tangan untuk kalian semuanya. Wah, jadi kita hari ini ada acara yang sangat-sangat spesial, Geraldo. Karena di sini kita nggak akan hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi di sini juga kita punya privilege, yaitu Q&A bersama Pastor Michael. Boleh kasih tepuk tangan dong. Jadi hari ini tema yang akan kita angkat adalah tema marriage and relationship. Ya, relationship. Emang pernikahan buat kamu itu apa sih? Jangan gitu, belum dong. belum ya, Kan belum. nanya ke gua, jangan ini dong, kita pelan-pelan aja, jangan langsung ditembak. Coba kita tanya teman-teman. Di sini siapa sih yang udah punya pacar? Oh, ini kan udah nikah. Coba, oh Cerecel udah punya pacar. Oh, aduh luar biasa. Coba, coba di sini ada nggak yang udah punya pacar? Hah? Hah? Masa ini kayaknya diumpetin semua, Geraldo. Ada yang dah, ada kok. Apa sih? Ada yang HTS nggak? Mau ngomong gini, Apa ada sih? yang HTS enggak sih di sini? Coba. Penuhnya, kamu ya Kak? Kok kayak tertekan dan penuh arti gitu sih? Tapi kita nggak boleh HTS-HTSan. Kita harus jelas, Ger. HTS itu singkatan apa sih? Oke. udahlah jadi, ya. jadi gini, kita hari ini akan membicarakan tentang marriage and relationship. Karena apa? Karena kita akan memberitahu untuk teman-teman di sini kan umurnya udah 17 tahun ke atas, ya kan ya. Dimana kita mencari dambatan hati, Geraldo. Dan kita nggak boleh sekedar pacaran aja, nggak boleh sembarangan. Tapi kita harus, nah ini nanti waktunya kalian akan bertanya. Tapi sebelum kalian nanya-nanya, oh nanti pertanyaannya lewat mana? Slido ya? Iya, Link jadi Slido. pertanyaannya teman-teman lewat Slido, jadi teman-teman nanti kita akan kasih link nih ya. Nanti Iya. teman-teman bisa isi aja Betul. pertanyaannya apapun. Yes, mengenai tapi marriage. jangan ditampilin dulu ya. Karena sebelum kita mengisi link Slido, boleh dong sama-sama kita bangkit berdiri. Ya, kita mau panggil Pastor Michael Gunawan. Wah, shalom. Wow, ini baru pertama kali loh aku lihat Pastor Michael kayak begini, culture banget. Beda ya sama hari Minggu ya? Oh gitu. Sebaik-baiknya untuk jadi anak muda. By the way, tadi di belakang Ya. ada anak SM nyenggol komai kayak gini. Dia nggak tahu kalau itu komai. Saking mudanya. Saking mudanya, ya kan. Jadi komai nggak digoyang apa di gini nggak marah karena I'm very happy karena dipikir bukan Pastor Michael. So akhirnya berhasil gitu kan. Oke. Boleh Ya udah. kasih tepuk tangan untuk Pastor Michael, Oke. silakan duduk kembali. Gimana kalau hari teman-teman. Minggu mulai kayak gini? Oh jangan, Jangan. nanti gak ada yang ngomong amin nih Pastor. Loh kok ketawa paling kenceng. Oke, Oke. gimana kabarnya Pastor Michael? Kita saluran dulu dong. Baik, sangat baik sekali. Sangat Terutama lebih baik karena Yes. kemarin baru melayani retreat GSJS Teens. Wow. Dan lebih baik lagi karena dalam waktu beberapa minggu kita akan ketemu di retreat GSJS Youth. Nah itu lebih keren lagi ya. Betul. Jadi nanti gak sabar bisa ketemu. Yang udah daftar mana? Loh yang lain gimana? Ayo kita harus segera daftar ya. Jadi masih dibuka pendaftaran kan Pastor Andrew? You have to karena kita udah siapin yang terbaik. Dan percayalah terjadi lawatan Tuhan kemarin di Teens ya. Ya, Itu betul. lawatan Tuhan terjadi begitu luar biasa dan Pastor Michael percaya di GSJS Youth Retreat lebih dahsyat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, puji Tuhan, Yes. see you there. Puji Tuhan. Oke, jadi gini Puji Pastor Tuhan. Michael. Jadi kali ini kita ibadahnya agak berbeda. Yes. Karena kita akan mengkulik, menguak Ya, tentang marriage and relationship. oke. Gitu. Jadi ini kita sesi santai Pastor. Ya, Kita sesi Q&A. Jadi supaya kita santai aja, nggak tegang kayak biasanya khotbah. Nggak Oke. apa-apa kan ya? Emang biasa khotbah tegang? Ayo. Tegang dikit, tegang dikit, tegang dikit. Kalau ini kan enak teman-teman bisa Oke. nanya maksudnya Boleh. gitu kan. Boleh. Oke, sebelum itu boleh ditampilin dong link Slidonya.
Tapi sebelum itu, Komek ada nggak kayak masukan untuk anak-anak youth di sini tentang marriage and relationship? Oke, jadi kemarin waktu Pastor Michael lagi ngobrol sama Pastor Andrew tentang apa yang mau kita bahas di youth and teens, ada satu topik yang muncul yaitu marriage. Karena banyak yang considering hari-hari ini anak-anak muda untuk gak married. Dan tadi bahkan di teens, di ibadat teens, habis ibadat teens ada seorang anak muda masuk ke ruangan ya. Dan dia tanya sama Pastor Michael, kalau kita gak married karena kita kasihan sama anak kita gimana? Maksudnya kamu belum punya anak. Nah dia bilang enggak, maksudnya kira-kira gimana kalau nanti aku married di tengah jalan aku kesusahan nanti anakku susah kan kasihan anakku. Nah jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan terutama di kalangan teman-teman muda terutama yang udah lihat pernikahan itu sebenarnya kayak gimana. Considering gak married. Ya terutama lihat rumah tangga papa mama. Ini yang kalau Pastor Michael mau jujur ini live streaming ya. Ya. Banyak yang datang ke Pastor Michael, terutama di usia orang tua kalian. Mereka konseling sama Pastor, kita ngobrol, Pastor Michael juga nanganin. Dan satu hal yang Pastor Michael rasain itu bukan cuma kasihan sama yang sedang punya masalah pernikahan itu, tapi kasihan sama anak-anaknya. Karena tanpa mereka sadari saat orang tua bermasalah, masalah itu kadang-kadang secara tidak sengaja, itu juga berdampak untuk anak-anaknya. Setuju gak sih sama Pastor Michael? Me too, juga di usia yang masih muda, melihat ada masalah yang terjadi di dalam keluarganya Pastor Michael sendiri. Ya dan bukan merupakan satu rahasia bahwa pernah di musim kehidupan my dad, Pastor Samuel, bahwa kita pernah tertimpa sebuah masalah, papanya Pastor Michael difitnah dan lain-lainnya. Dan itu mengakibatkan hancur segala yang dibangun. Dan itu berdampak juga bagi kehidupan Pastor Michael. Akhirnya Pastor Michael harus ke Singapura, disekolahkan di Singapura. Dan many people juga ngalamin sebuah versi dari itu. Di mana keluarganya gak sempurna, keluarganya punya banyak masalah, orang tua hubungannya gak baik. Nah karena itu tujuan dari sesi youth pada sore hari ini, kenapa kok kita juga ada Q&A? Karena supaya kita semuanya bisa menyelesaikan itu hari ini. Supaya kita gak kehilangan pengharapan terhadap sebuah institusi yang Tuhan sendiri buat, yaitu pernikahan. Nah sebelum kita tanya jawab, Pastor Michael ada sedikit pesan firman Tuhan tentang marriage and the Bible. Kalau boleh minta waktu sebentar ya, Vinka sama Geraldo. Kenapa pernikahan itu Alkitabiah? Coba kita buka Kejadian 2 ayat 18. Ya kita harus ingat bahwa marriage is a part of God's plan. Coba kita buka Kejadian 2 ayat 18, baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Ya Tuhan. Boleh sama-sama bareng-bareng? Ayo 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan. Jadi dari awal Tuhan udah ciptakan yang sepadan untuk kita. Lompat ke ayat 24. Can you help me? Baca dengan suara keras. Ayo 1, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan apa? Perhatikan, bersatu dengan apa? Istri ya, ingat istri itu wanita. Nah sehingga keduanya menjadi apa? Nah jadi yang pertama yang Pastor Michael ingin kalian tanamkan di dalam benak kalian, entah whatever experiences you ever had with your family dan whatever experiences you had looking at other people's marriage, is that relationships are God's plans. Yaitu hubungan termasuk pernikahan itu rencana Tuhan. Kasih tahu kanan kiri itu rencana Tuhan. Dari awal itulah desain yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dikatakan bahwa dia merencanakan, dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Dia menciptakan seorang suami untuk menikahi seorang istri. Jadi jangan kita lihat ada sebuah pengalaman yang buruk.
atau satu contoh yang buruk yang membuat kita tidak mau melakukan hal itu. Lalu kita bilang kita nggak mau. Contoh, analogi sederhana. Pernah dengar nggak kasus pesawat jatuh? Ada ya, beberapa tahun yang lalu, Pastor Michael ingatnya AirAsia. Ada beberapa waktu yang lalu, Malaysian Airlines MH370 kalau nggak salah. Pertanyaannya, sejak kalian dengar itu, kalian tetap mau naik pesawat nggak? Loh kok ragu? Tetap mau naik pesawat nggak? Tetap. Ada mobil yang kebakaran, kecelakaan. Mobil listrik kebakaran. Tapi sampai hari ini, orang tetap beli mobil listrik. Kenapa? Karena satu kasus kegagalan bukan berarti rencana awalnya gagal. Jangan pernah berkata merit itu bukan rencana Tuhan, merit itu percuma, merit itu gak perlu. Hanya karena kalian lihat satu kasus kegagalan. Rencana Tuhan adalah seorang laki-laki akan menikah dengan istrinya dan mereka diberkati dan mereka bahagia. Boleh gak katakan amin? Itu rencana Tuhan. Nah tetapi masalahnya kenapa kita bisa lihat gak bahagia? Kenapa kita bisa lihat banyak yang gagal? Sederhana, karena yang kedua. Karena sin always ruins God's plan. Karena dosa selalu menggagalkan setiap rencana Tuhan. Semua dimulai dari dosa. Adam dan Hawa very happy in the Garden of Eden. Mereka bahagia sekali di Taman Eden. Bahagia, bahkan hubungannya mereka itu sempurna. Bahagia banget. Bahkan hubungan sama binatang itu bisa sempurna loh. Bayangin mereka tinggal sama binatang-binatang buas. Mereka tinggal sama ular aja gak takut. Itu rencananya Tuhan buat kita. Bahwa kita gak diciptakan buat ketakutan. Boleh katakan amin? Itu rencana Tuhan. Tapi begitu dosa masuk semua hancur. Karena itu Tuhan Yesus datang untuk mengalahkan kuasa dosa. Kalau kita bisa ngatasi dosa sendiri, Tuhan Yesus gak perlu datang. Masalahnya kita gak bisa. Dan selama kita gak bisa, semua rencana Tuhan banyak yang akhirnya gak jadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena dosa selalu ngancurin. Karena Tuhan gak pernah ciptain kita untuk dosa. Tapi Tuhan ciptakan kita dengan kehendak bebas. Karena itu segala rencana Tuhan yang baik. Itu seringkali bisa hancur, bisa rusak seperti pernikahan. Seperti bahkan kita bisa lihat yang namanya identitas gender pun bisa rusak. Kenapa? Karena dosa. Karena itu hari ini kita mau komitmen sama-sama. Ayo, kita gak mau izinkan dosa lagi menguasai dan menghancurkan hidup kita. Boleh katakan amin. Saya gak tahu dosa apa yang sedang mengikat kalian hari ini. Tapi kalau Pastor Michael boleh pesan, jangan biarkan satu dosa itu merusak rencana Tuhan atas hidupmu. Masih ada kok pernikahannya bahagia. Masih ada kok gereja yang sehat. Masih ada kok orang-orang Kristen yang gak munafik dan cinta Tuhan. Masih ada. Dan saya tahu ada di GSJS di tempat ini. Di GSJS. Tepuk tangan yang lebih lagi dong buat. Kesalahan banyak orang hari-hari ini adalah karena lihat satu produk gagal. Lihat satu kasus ya gagal. Lalu mengeneralisir semuanya. Gak boleh kayak gitu. Kita kembali ke rencana awal Tuhan. Tuhan merencanakan hidup kita itu sempurna. Tahu gak? Tuhan itu punya rencana yang indah bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata, kamu belum lahir pun. Aku udah milih kamu. Bayangin. Artinya kalian ini belum ada di rahimnya mama aja. Tuhan udah tahu kalian. Tuhan udah milih kalian. Tuhan udah punya rencana atas hidup kalian. Jadi sebelum ibadah youth, Pastor Michael baru posting di Instagram. Bahwa sebentar lagi Pastor Michael akan punya anak kedua. Udah boleh nih. Waduh, jadi udah nahan beberapa bulan. Akhirnya sekarang boleh ngomong. Habis ini anak kedua. Lahirnya bulan Oktober nanti. Jadi Oktober udah punya baby number 2. Puji Tuhan. Dan Pastor Michael aja sekarang anaknya belum lahir aja. Kemarin udah beli bajunya lengkap. Nah pasti pertanyaannya laki atau perempuan. Nantikan besok di post lagi ya kan. Besok gender reveal-nya. Nah Pastor Michael udah beli semua bajunya. Jadi kemarin sama Pastor Selin, Pastor Michael udah beli baju
celananya, sepatunya, semuanya di rumah kemarin udah siapin lemari. Jadi ada satu lemari, ada lemarinya Tiffany, Pastor Michael udah punya lemari untuk anak kedua. Udah siap semuanya, Pastor Michael mau kasih semuanya baru untuk my second. Kenapa? Karena Pastor Michael mau kasih yang terbaik untuk anak itu. Bayangin, dia itu belum lahir. Pastor Michael lihat mukanya aja belum. Coba lihat lewat sonogram, bayangin. Coba lihat gitu aja, udah happy banget. Udah ngerencanain nanti umur 1 ulang tahunnya gimana, umur 2 ulang tahunnya gimana, nanti besok besar sekolah di mana. Udah Pastor Michael pikirin. Bayangin. Bahkan Pastor Michael udah ngomong nanti diginiin. Aduh, bayangin. Kalau seorang papa di dunia yang masih berdosa, yang punya banyak kekurangan bisa merencanakan yang terbaik buat anaknya. Apalagi Bapa di sorga, dia udah rencanain yang terbaik. Tapi dia kasih kita kehendak bebas. Dia udah rencanain, tapi terserah kita mau ikut gak. Hari ini doa dari Pastor Michael adalah kita semuanya. Jangan pernah kehilangan pengharapan akan rencana Tuhan. Jangan lari dari jalan Tuhan. Dan nanti di akhir dari sesi tanya jawab ini kita akan belajar 1 poin lagi. Pastor Michael gak akan spill di sini dulu. Tapi doa dari Pastor Michael adalah kalian semuanya in your life, in my life. Kita semuanya bisa lihat rencana Tuhan yang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Yang mau tepuk tangan dulu yang paling meriah. Oke, itu aja sih awalnya. Yes. Geraldo dan Vinka. Nah sekarang boleh tanya jawab. Ini udah banyak banget pertanyaan. Jadi benar ya kita tanya jawab ini hari ini ya? Beneran ini Iya. Q&A dari teman-teman yang sudah mengisi link Slido, Pastor. Sebentar, saya juga mau lihat. Boleh. Tadi di teens, pertanyaannya 100 tau gak? Iya. 100. Aduh keren Dan banget. itu juga pertanyaannya juga macam-macam ya. Pertanyaan bukan anak teens tapi udah yang adult Ya sih, pertanyaan. jadi keren banget GSJS ini memang. Jadi ada satu pertanyaan yang menarik menurut aku. Jadi gini pertanyaannya. Pastor kalau sama-sama suka tapi memilih HTS karena insecurity dan trauma, sementara satunya mau nunggu. Hubungan ini sebaliknya dipertahankan atau nunggu benar-benar siap? HTS tidak pernah Pastor Michael setujuin. Karena orang HTS cuma nunjukin bahwa dia gak berani untuk komitmen. Iya. Jadi gini, kalau ada seorang ngajak kalian untuk HTS, satu hal yang kalian bisa nilai dari orang itu langsung adalah dia gak siap untuk komitmen. Bayangin ada orang datang ke gereja terus bilang, saya ke gereja ini saya mau pelayanan tapi saya lihat dulu kalau sekali saya coba pelayanan cocok baru saya nanti akan tertanam di gereja ini. Kan pasti kita sebagai gereja kita pasti bilang apa? Enggak dong. Kenapa? Karena orang ini cuma mau coba-coba. Kita misalnya ada orang yang mau beli rumah. Ya, kita pergi beli rumah. Terus kita yang jual rumah. Terus dia bilang, saya tak coba tinggal dulu sebulan. Tak lihat cocok enggak. Tapi gak usah iketan apa-apa. Tapi aku coba dulu tinggal. Tapi nanti kalau cocok, baru nanti tak beli. Pertanyaannya, kamu punya jual rumah, kamu kasih enggak? Enggak. Nah, rumah aja kamu gak kasih apalagi hidupmu. Kamu kan lebih berharga dari itu. Yes. Nah, jadi semua yang ngajak HTS itu sudah nunjukin satu hal. No ya, nggak benar itu ya. Itu red flag number 1. Yaitu dia gak siap komitmen. Wow. Nah, komitmen itu satu hal yang bare minimum. Yes. Itu menurut Pastor. Oh berarti orang ini tuh jadi insecure. Jadi dia gak berani komitmen. Yes. Kayak aku punya temen tuh kayak gitu. Makanya tak bacain Iya, supaya oke. temanku denger. Oke, pertanyaan selanjutnya bahasa Inggris. Geraldo bisa baca? Pastor Mike, ini pertanyaan bahasa Inggris. It's okay, Bisa, because I'm saya- preparing Iya, to preach in English next year, Okay, so it's let's okay. go. So, My aunt failed marriage and oke, say, apa-apa Iya. bisa baca. Udah lah. Jangan wis. Oke. Gak, I'm just kidding. Coba guyon. Coba kerjain dia. Dia soalnya deg-degan. Tadi wawancara. nyanyinya bahasa Inggris loh Nah, Pastor. ya makanya ayo. Bisa kamu. Kalau sampai
Pastor Michael bisa ngerti berarti kamu sudah hebat. You can. Number 13, ini nomor 13. My aunt failed marriage and can't seem to be compatible with another. Oke. So is it God's plan didn't work for her? Oh oke, jadi tante saya gagal dalam pernikahan, terus gak pernah bisa cocok sama yang lain. Nah apakah itu rencana Tuhan? Nah gini, dari situ kita harus narik awal teologi kita apa? Narik awal teologi kita apakah semua sudah ditentukan atau pilih kehendak bebas? Nah jadi tergantung teologinya kita. Nah kalau teologi GSJS, teologi kita, kita dari Gereja Bethel Tabernakel, kita orang karismatik Pentakosta. Nah kebanyakan dari kita percaya tentang free will. Kehendak bebas, pilihan bebas. Kita bebas untuk memilih. Nah jadi saat kita punya kehendak bebas untuk memilih, Tuhan mengizinkan itu. Nah jadi Tuhan tetap punya rencana yang besar dalam hidup kita. Tapi pilihan-pilihan kecil itu pilihan kita. Nah jadi untuk mencapai rencana itu, nah pilihan kita harus tepat, tapi kita bisa memilih untuk tidak memilih ke sana. Contoh misalnya kita punya destinasi ke TP misalnya, sini ke Tunjungan Plaza. Nah terus sama Google Map kan dikasih jalur yang paling cepat. Nah dikasih tahu. Nah tapi kita kan bisa milih, misalnya kita mau lewat jalan ini, mau lewat jalan ini. Tapi tetap tujuan akhirnya kemana? Ke Tunjungan Plaza. Nah itulah kurang lebih gambaran yang gak sempurna, yang jauh dari sempurna menggambarkan Tuhan. Tuhan izinin. Nah tapi Tuhan tetap memastikan kita akan sampai di tujuan itu. Nah jadi kalau sampai seorang gagal di dalam kehidupannya itu Tuhan izinkan, bukan Tuhan menentukan. Nah jadi itu adalah pilihannya. Mungkin dari awal antinya dia ini udah gak cocok sama pasangannya ini. Atau yang kedua karena memang dia keras, dia gak bisa cocok sama siapa-siapa. Jadi itu bukan rencana Tuhan, rencana Tuhan dia bahagia. Nah tapi karena pilihannya yang akhirnya dia keras, mungkin dia gak bisa ngampuni. Ya kita gak menghakimi, kita gak kenal orangnya, tapi kemungkinannya. Nah itu membuat dia akhirnya gak cocok. Nah itu bukan rencana Tuhan, itu adalah pilihannya dia. Karena kalau orang itu seadanya mau mencocokkan, pasti bisa cocok. Tapi dia memilih untuk gak cocok. Wow. Kurang lebih seperti itu. So it's her choice. Yes, that's her. Udah deh, jangan. That's her choice. That's her choice. correct. Oke, That's correct. Encet. You know? Next. Encet. Oke, next. Ini ada yang menarik, Pastor. Gini, kalau masih jadi perintis, gimana carinya cara jodoh PS? Soalnya zaman sekarang gak ada yang mau berjuang bersama. Gini, Waduh. pasti ada yang mau berjuang bersama. Dimanapun, di generasi manapun, pasti kok ada yang mau diajak berjuang bersama. Cuma mungkin yang dia pilih itu yang tipe yang gak mau berjuang bersama. Itu. Nah jadi gini, ada banyak versi jawaban. Ya, Pastor Michael selalu kalau ada yang tanya tentang jodoh kan selalu dari dulu, dari zaman 2012, Pastor Michael kalau khotbah tentang pacaran selalu, kalau orang cari jodoh nasihatnya selalu 3B. Apa itu? Yaitu yang pertama berdoa. Itu harus doa. Yang kedua berseru, Tuhan tolong. Yang ketiga yang paling penting berkaca. Nah harus ngaca dulu. Nah maksudnya adalah jangan set standarmu yang too high. Ngerti gak? Kalau kita tahu kita perintis, kita gak perlu maksa harus sama pewaris. Iya. Apalagi kalau kamu laki, terus karena apa? Karena misalnya nih ya, Pastor Michael punya anak perempuan. Nah ini, Pastor Michael punya anak Tiffany. Nah, Pastor Michael itu berusaha kasih semua yang terbaik untuk Tiffany. Iya. Nah, pastinya Tiffany bisa punya standar di dalam kehidupannya. Dan gak nyalain Tiffany juga, kenapa? Karena itu Pastor Michael yang nyediain. Nah, seandainya misalnya dia misalnya punya standar. Nah, itu bukan salahnya dia. Dan memang dia kehidupannya seperti itu. Bukan berarti nuntut atau matre. Tapi itu memang hidupnya. Nah, saat ada seseorang yang maksa, oh kamu gak boleh gitu dong. Kamu harusnya ngikutin aku, kamu harusnya mau diajak susah bersama. Gak fair. Kenapa? Karena gak ikut membesarkan.
Nah jadi yang harus kita renungkan adalah kita harus berkaca. Oke, kalau memang kemampuanku seperti ini, aku akan mencari seseorang yang sepadan dengan aku. Tadi ayatnya, sepadan. Karena itu akan menentukan banyak. Seandainya dipaksa, budayanya beda, pengetahuannya beda, language-nya beda. Apa yang terjadi? Akhirnya nanti di kemudian hari, masalah itu diciptain sendiri. Bukan berarti gak boleh dan gak bisa. Tapi itu udah menimbulkan masalah yang akhirnya tertimbul lagi. Contoh, misalnya memaksa, harus. Satu budayanya udah lain. Lalu calon mertuanya lihat, oh budayanya lain tapi dipaksain. Akhirnya apa? Konflik di dalam keluarga. Wah kamu kok kayak gini sih? Wah kamu kok pacarnya kayak gini? Akhirnya apa? Kita udah masuk, kita udah tahu punya masalah. Kenapa? Karena kita maksa. Karena itu firman Tuhan dengan jelas berkata, sepadan. Sepadan dalam arti apa? Kita sepengetahuan, kita sama-sama bersedia untuk bertemu di satu titik. Di mana kita saling ngerti dan gak boleh maksa. Kalau pertanyaan itu adalah gak mau diajak berjuang bersama, gak mungkin. Karena pasti akan ada orang yang mau diajak berjuang bersama. Haleluya, kasih tepuk tangan. Jadi nggak boleh pilih-pilih ya. Kita harus cari yang sepadan. Nggak boleh. Pastor, Iya. in this economy, ya. In this economy. In this economy, maksudnya dengan dolar yang naik dan lain-lain, kan kita ketika mempersiapkan diri sebelum menikah, kita kan juga harus mapan. Bagaimana kita menghalau pikiran-pikiran kekhawatiran itu, Pastor? Apa? Menghalau pikiran kekhawatiran. Kamu rasanya gak bisa pakai Inggris ya? Aku lebih ngerti kalau kamu Inggris. Oh jangan, Pastor. Nggak, ya udah. Kenapa? Kita takut untuk kedepannya dengan pernikahan, karena kan juga harus mapan, harus punya rumah dan lain-lain. Mapan itu tergantung konteksnya. Konteks mapan apa? Definisinya mapan apa menurut Geraldo? Pasti di era sekarang ketika kita ingin menikah, mapan itu harus punya rumah. Oke. Itu menurut saya, Pastor. Harus punya rumah, mobil, ya itu sih, Pastor. Siapa yang nentuin definisi itu? Dia sendiri, dia kan star boy. Ya. Oh, Starboy yang dimaksud Iya. WL itu dia. Ini, Oke, yang itu. Oke, iya. ada tanda. Oke. Nah, gini. Itu adalah definisinya Geraldo. Yep. Makanya sepadan tadi. Dicari yang sepadan, yang punya sedefinisi sama kamu. Yes. Kamu cari yang sepadan, apa mapan? Mapan menurut orang lain mungkin bisa beda. Ya. Mapan menurut orang lain, loh kok cuma punya rumah, mobil, rumah luar negeri. Ada loh yang mikir, rumah luar negeri, investasinya, sahamnya, 5-year plan-nya apa, retirement plan-nya apa, asuransinya apa. Ada yang punya standar kayak gitu, misalnya mereka punya teman-teman, mereka punya standar kayak gitu. Pisah hartanya nanti gimana. Nah, setiap orang punya definisi. Karena itu yang dikatakan adalah kamu harus dengan seorang yang sepadan. Dalam arti apa? Seorang yang mengerti dan sepaham sama kamu. Yaitu kalau kamu memang perintis, ya misalnya. Carilah orang yang memahami perintisan itu. Dan pasti ada yang mau. Nah, dan kalau misalnya kamu takut, carilah seseorang yang mengerti ketakutannya dengan kamu. Oke. Yang berkata sama kamu, Geraldo, aku siap. Kamu belum siap, kita berjuang bersama. Wow. Sampai kita bisa mencapai mapan bareng. Lebih baik mapan bersama daripada kamu sudah mapan, terus orang baru nyari. Nah, menurut Pastor Michael lebih baik kita berjuang bersama. Itu yang disebut sebagai sepadan. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik. Seperti itu. Lanjut nih, Vin. Starboy ini susah, Pastor. Ya, Maaf oke, ya. saya ngerti. Oke, jadi ada pertanyaan. Menurut Pastor, gimana cara yang benar dalam Alkitab menghadapi pasangan yang suka nyanyi sempurnanya aku untuk dirimu, aku banyak yang mau alias NPD dan merasa selalu paling benar. Gimana tuh? Gimana? Cara ngadepinnya. Iya yang benar, cara ngadepin orang NPD. Nah gini, Yes. banyak yang datang sama pastor udah nikah, terus baru sadar setelah 20 tahun menikah pasangannya NPD. Udah terlanjur. Jadi caranya menghadapi adalah dipikir ulang, kalau perlu ya kita berhentikan di situ. Putus maksudnya.
ditinggalkan. Kenapa? Daripada kamu hidup nanti sama orang NPD selamanya, lebih baik kalau kamu gak mampu, lebih baik gak usah dilanjutin. Kan pacaran bukan merupakan satu komitmen. Komitmen adalah pernikahan. Selama kamu masih bisa keluar, selama kamu masih bisa membuat keputusan, oh aku gak cocok sama dia. Kamu boleh buat itu. Gak usah merasa kayak itu merupakan satu hal yang kayak kamu terikat banget. Terus akhirnya kamu merasa gak bisa lepas. Enggak harus gitu. Apalagi nanti di gaslighting, apalagi di guilt tripping. Udah, selama kamu udah tahu bahwa dia NPD, dan kalau dia memang gak mau berubah, ya udah, kamu punya hak untuk bisa mengakhiri hubungan itu. Daripada nanti menderita di kemudian hari. Karena kalau sudah menikah gak boleh cerai. Kalau udah nikah gimana? Kalau udah nikah, Iya. itu pilihanmu kamu harus hadapin. Waduh. Kita jadi orang harus konsekuen. Seandainya kita married sama orang-orangnya baik, seneng gak? Senang. Kalau buruk, Gak senang, menderita. nah tapi itu kan pilihanmu. Masa kamu cuma menerima yang baik, gak mau menerima yang buruk? Oh iya. Itu yang Ayub ngomong. Kamu kok cuma menerima yang baik, gak mau menerima yang buruk? Karena gak bisa kayak gitu. Terima kasih Peter Michael atas jawabannya. Pastor, Iya. ini ada yang sedikit serius nih. Boleh. Pacaran. Jadi dari tadi ini gak serius? Serius, Oh iya apa sih, serius, Mas? maksudnya lebih Kira serius dong. lagi gitu loh Pastor. Pacaran udah main tangan dan kasar. Kebaikannya selalu diungkit kalau berantem. Gimana ya Ya Pastor? NPD, jawabannya sama. Ya, ya tadi. sama ya. Jadi kalau pacaran udah main tangan, red flag, the biggest red flag menurut saya. Saya selalu kasih advice, kalau udah main tangan, I'm so sorry. Itu pendapat saya ya terserah. Cuma kalau di pacaran aja, yang semestinya pacaran itu masa-masa yang paling happy, terus udah main tangan kayak, what do you expect the next 20 years of your life gitu. Pasti kalau habis main tangan pasti dia minta maaf. Aduh aku sumpah deh aku gak kayak gitu. Aduh kalau misalnya aku akan buktikan dengan apa yang aku bisa. Aku akan buktikan bahwa aku tidak akan mengulangi lagi. Percaya bulan depan ngulangi lagi. Jadi lebih baik gak usah dilanjutin. Itu pendapat saya. Tapi begitu bisa secara berubah pribadi. nggak Pastor? Bisa. Tapi kalau enggak gimana? Kalau nggak ya udah kan kudu diterima, kan itu konsekuensinya. Ya makanya. Iya, iya. Kan gitu. Mm-mm. Bisa berubah gak? Bisa. Tapi kalau enggak, you have to live with that consequence. Tapi itu kok bisanya harus diajarin dulu apa dari dia sendiri? Bisanya saat dia ngalamin Tuhan, dipulihkan sama Tuhan, dia menerima Yesus sungguh-sungguh jadi juru selamat, kasih Kristus ngubah dia jadi dewasa, bisa. Haleluya. Tapi prosesnya, sekali lagi, prosesnya kita nggak tahu berapa lama. Ya. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Mau nunggu nggak? Oh nggak usah nikah. Ya lama banget kayak cicilan rumahku makanya, itu. Jangan memilih seseorang hanya dengan sebuah asumsi bahwa Ya. dia bisa berubah. Yes. Wah, itu ngeri banget. Jadi bayangin, kita beli sesuatu, ya misalnya kita beli sesuatu terus kita berharap siapa tahu harganya naik. Kan gak bisa kayak gitu. Kita harus menerima konsekuensinya. Kita istilahnya kita udah komit beli sesuatu, ya udah. Mau apapun yang terjadi ya saya harus hadapin. Kayak contohnya orang beli saham BCA kemarin. Wah beli saham waktu harga 6.000, 7.000. Sekarang misalnya 5.000, saya nggak tahu harganya berapa. Ya konsekuen. Mau nanti berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi naik kan kita juga nggak tahu. Nah tapi kalau kita udah tahu resikonya besar, lebih baik dihindari. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman lebih baik dihindari, lebih baik mencegah daripada mengobati. Bijaksana. Yes. Sedia payung, Sebelum hujan. Jadi kayak kelas pantun atau kelas apa gitu. Jadi ini kenapa mereka pakai bahasa Inggris sih Ger? aduh. Ini kamu nih tugasmu ini. Yang ini. Mas in your Pastor Michael, opinion. Nah. in your opinion, what is the mistakes young couples always make and how to detect the warning sign of a marriage that slowly drive away from God? ChatGPT kali ya dia. Iya. Oke. Ya. Baca ya. Iya. Ya. Okay, the biggest mistakes that young couples always make is trying to find someone to make you happy. Yang artinya Terus api-api yang artinya.
Pinka. Nah, kesalahan banyak pasangan muda adalah dia berharap menemukan seseorang yang bisa membahagiakan dia. Karena kebahagiaan itu sebenarnya harus dimulai dari dirinya sendiri. Yes. If you're not happy, nobody in the world can make you happy. Yes. Jadi kalau kita ini di lock, aduh baterainya low power mode sudah. Ya kerjanya di HP soalnya Ya, Pastor. Oke. Lanjut. Nah, jadi itu kesalahannya. Dan kesalahannya adalah kalau nggak mau berubah. The bad signs of someone, red flag untuk pernikahan adalah orang itu udah nggak mau berubah. Dari masa pacaran aja dia nggak mau berubah. Nah itu red flagnya. Itu udah tanda-tanda bahwa nanti pernikahannya akan agak sulit. Karena dia nggak mau berubah orang. Dia nggak mau minta maaf, nggak mau berubah. Dia nggak mau jadi orang yang lebih baik. Padahal pernikahan itu adalah sebuah cara Tuhan untuk memurnikan kita. Bayangin, kamu udah masuk mestinya lebih baik, tapi kamu nggak mau jadi lebih baik. Nah kurang lebih seperti itu. Kasih tepuk tangan dong. Wow. Ini ada pertanyaan dari calon mantu yang suka crash sama mertuanya. Ya. Jadi kayak gini. Pastor, gimana menghadapi mamanya pacar yang overprotective-nya sampai kayak offset. Maaf ya Pastor, ulangin ya. Obses. Ulangin ya. Gimana cara menghadapi mamanya pacar yang overprotective-nya sampai obsessed with her son. Dan sepertinya nimbulin rasa iri bahkan sebelum kenal sama saya. Gini, Ya. kita gak akan pernah bisa tahu kenapa orang tua kayak gitu sampai kita jadi orang tua. Di sini kan belum ada yang punya anak. Pastor Michael baru punya anak 1, habis ini 2. Sekarang Pastor Michael baru ngerti dengan jelas. Kenapa ada orang yang ngomong, nanti kamu punya anak hati bapamu nanti mulai lebih. Kamu bisa lebih. Oh sekarang jadi ngerti. Kamu jadi ngerti firman lebih. Kamu jadi bisa dalamin kasihnya Tuhan itu lebih. Kenapa? Kamu jadi ngerti. Kenapa orang tua itu kayak gitu. Nah cerita ini harus sesuai konteks. Kita gak tahu masalahnya ibu ini apa. Mungkin dia pernah kehilangan anak ini. Hampir kehilangan anak ini. Mungkin anaknya hampir mati. Mungkin anaknya pernah hilang. Mungkin dia gak mau kehilangan anaknya. Nah jadi kalau kita hadepin calon mertua kayak gitu. Ada 2 pilihan. Kalau kita udah lihat. Yang pertama buktiin ke calon mertuanya. Bahwa kamu ada seorang yang akan mengasihi anaknya. Menjaga anaknya. Gak akan menarik anaknya dari dia. Ketakutannya mamanya ini adalah takutnya pacarnya ini narik dia dari mamanya. Kamu harus bisa buktiin ke calon mertua itu. Bahwa oh enggak kok. Aku datang di sini bukan untuk ngambil anaknya tante dari tante. Nah itu satu. Atau yang kedua kalau kamu memang gak bisa ya udah kan gak harus sama dia. Kamu bisa cari, bisa memilih yang lebih baik. Oh nih kalian gak boleh punya pikiran yang negatif sama calon mertua kalian. Oh temanku tuh ada tuh, anjene AI gue cuaci. Gitu. Itu kan gak boleh kayak gitu. Makanya nih kita datang ke sini beribadah dengarkan Pastor Michael. Yeah. Kan ada background-backgroundnya. Ini ada 3 pertanyaan terakhir deh ya, gak apa-apa Boleh. ya, aman ya. 3 pertanyaan terakhir oke ya teman-teman ya. Oke, jadi kayak gini. Shalom Pastor, sebelum pacaran lagi background check dan orang ini punya histori cheating. Apakah layak untuk kita coba? Coba. Pastor percaya people change. Coba-coba tuh. Dicoba. Gimana? People can change. Yes. But what if they don't? Itu aja. Jawabannya tetap sama. Bisa berubah. Tapi kalau seandainya nggak berubah, kamu siap nggak nerimanya? Gitu aja. Oh dia punya sejarah selingkuh. Terus habis itu dia bilang, aku nggak selingkuh, aku udah berubah. Oke puji Tuhan. Tapi seandainya nggak berubah gimana? Kalau kamu bilang, nggak apa-apa Pastor, saya akan hadapi. Oke. Tapi kalau enggak ya jangan. Kalau kita udah tahu, iya nggak sih? Ya. Itu kan logika sederhana. If you know ada resiko itu, kalau kamu mau ngambil resiko, do it. Kalau enggak, ya jangan.
berarti itu pilihan. Semua tuh pilihan. Semua tuh pilihan. Bisa milih kita. Berarti kalau udah pernah diselingkuhin, dia kan trauma. Tapi apa salahnya mencoba lagi? Ya sudah, kan itu pilihannya. Iya. Ya, ya Oke, udah. next. Pastor, lamanya pacaran itu mempengaruhi kualitas pernikahan enggak? Nice action. Nice quest. Nice question. Nah, Oke. Jawabannya adalah tergantung. Sesuai konteks. Karena ada yang pacaran 10 tahun pun juga juga ada masalah kualitas pernikahannya gitu. Tapi ada yang nih pacarannya setahun juga bagus aja, nggak ada masalah gitu. Nah jadi kalau ditanya apakah mempengaruhi 100%, enggak. Ada pengaruhnya ada, tapi enggak 100%. Tetap tergantung orangnya. Dan selalu kembali ke dewasa atau enggak. Ya. kita kasih tepuk tangan yang terbaik dong. Sebenarnya aku ada satu pertanyaan. Ini Boleh. pertanyaan titipan teman aku. Boleh? Jadi gini, jadi temanku ini pacaran. Nah, tapi temanku cowok ya, temanku cowok. Tapi sama orang tua ceweknya nggak direstuin, gitu. Tapi yang cowok ini mau berusaha untuk membuktikan ke keluarga ceweknya. Tapi tetap kagak direstuin, Pastor. Tapi ceweknya sayang sama temanku ini yang cowok. Nah, menurutnya Pastor Michael, worth it nggak sih? Worth it nggak? Kalau teman cowokku ini memperjuangkan cewek ini? Gini, Ya. Tapi nggak jelas hubungannya, maksudnya nggak jelas. Bingung nih, kepanjangan nih ceritanya. Tapi nangkep kan? gini. Satu, Pastor Michael ini kan bukan orang bodoh. Iya. Jadi kurang lebih aku sudah bisa baca maksudnya siapa dan apa dan kurang lebih. Jadi gini, Pastor Michael kan gembala kan juga karena ada alasannya juga Iya, kan. iya, Nah, Pastor iya. Michael punya hikmat. Jadi ya udah, I know Vinka. Ya, tapi Ya, gimana gini. menurut Nah Pastor? kalau gini, Iya. selama kita masih bisa membuktikan, selama pintunya belum ditutup. Tapi ada satu titik di mana saat kita udah mencoba, saat kita udah berusaha semuanya, nggak bisa. Kita harus Merelakannya. tahu kapan waktunya merelakan. Wah, Wow, berat. Gini. bro. Memang ya, Jangan nangis. Ini temanku kok. ya Oh ya. memang ya kita mau berusaha, I know, and kita bisa berusaha. Tapi ya kadang ada waktunya memang kita harus sadar bahwa memang waktunya move on. Deep Dan- bro. Dan memang itu adalah satu hal yang orang nggak mau dengar. Itu ya. Nggak ada yang pernah mau dengar untuk move on. Tapi ya itulah kehidupan. Tetapi percaya bahwa meskipun satu harus direlakan kan, Tuhan bisa menyediakan yang lebih baik. Kasih tepuk tangan untuk Kasih tepuk temanku. tangan. Wow. Nah jadi di KKR Kids, Ya. Ya. di KKR Kids itu Pastor Michael kan buat satu ilustrasi. Ya. Nah tapi akhirnya jadi chaos hari itu. Iya, betul. Nah, di ilustrasi itu kan Pastor Michael nyuruh anak, bukan yang itu, tapi yang kedua, ilustrasi yang kedua. Ada orang itu, anak ini Jordan, Pastor Michael suruh bawa semua mainan. Wah banyak sekali tangannya sampai tangannya nggak kuat. Nah tapi tiba-tiba Pastor Michael keluarin satu Hot Wheels yang mahal. Vinka yang beli kan? Iya. Itu kan mahal kan? Iya Nah, mahal. Jadi harganya lebih mahal daripada yang ada di tangannya ini meskipun banyak. Nah cara dia nerimanya gimana? Dia harus ngelepas yang lain dulu, baru dia bisa nerima. Nah kalau dalam konteksnya orang ini, dia nggak mau ngelepas ini terus ya udah nggak apa-apa. Tapi ya mungkin kita nggak pernah bisa nerima. Nah kan kita nggak pernah tahu. Nah jadi itu adalah pilihan sekali lagi. Pilihan ya. Pilihannya. Ya, Mau semoga- diteruskan juga nggak apa-apa. Iya, kasihan temanku Kasihan itu. memang. Duh, move on temanku. Oke, pertanyaan yang terakhir yang ini Terakhir. buat teman-teman di rumah yang nonton online dan di onsite.
Pastor Seru Mike. ya, 84 pertanyaan. Aduh. Kita juga bingung ya Ini milihnya. rasanya nggak cukup ibadah 1 kali nggak Iya, sih? kita Iya. nanti next bikin Iya, Q&A. next. Siapa yang setuju nanti next kita bakal bikin Q&A lagi. Boleh tepuk tangan. Rasanya Wah. lain kali ke youth gak usah khotbah kayak gini aja ya. Iya, lebih seru khotbah apa Q&A? Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Puji Tuhan, Pedro, puji Tuhan. Ayo Puji Tuhan. pertanyaannya. Pastor Mike. Apa pesan Pastor Mike untuk jemaat youth yang sedang mencari purpose Tuhan, sekaligus mempersiapkan masa depan mereka untuk menikah? Mencari purpose Tuhan Iya. di dalam kehidupan mereka. Iya. Oke, bagus. Pemain musik boleh naik. Kita udah mau tutup. Udah. Nah, purpose jangan disamain dengan pekerjaan. Purpose itu panggilan hidup kalau menurut Pastor Michael. Panggilan hidup itu adalah cara kita atau sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa jadi berkat. Contoh, ada orang yang dia bekerjanya bukan sebagai penyanyi. Tetapi lewat suaranya dia bisa jadi berkat. Itu adalah panggilannya. Tetapi mungkin dia nggak bekerja sepenuhnya di situ. Jadi kalau kita mau cari tahu panggilan kita, itu kita harus cari sesuatu dari hidup kita yang kita itu bisa jadi berkat lewat itu. Jadi misalnya nih, orang itu bekerja di bank. Tapi dia jadi berkat dalam nyanyi. Di bank mungkin dia gak jadi berkat, ya, tapi dia kerja, dia hidup dari situ. Tetapi dia tahu panggilannya itu untuk nyembah orang diberkati. Nah, jadi yang panggilannya yang mana? Ya nyanyi. Tapi gak apa-apa. Nah, jadi yang harus kita tahu adalah mungkin pekerjaan kita gak selalu menjadi berkat buat orang. Tapi lewat panggilan kita jadi berkat. Nah itu bedanya panggilan. Nah panggilannya Pastor Michael adalah berkhotbah. Beri nasihat, nyampein firman Tuhan. Kenapa? Karena saya Pastor Michael khotbah, itu jadi berkat. Tapi misalnya hari ini Pastor Michael mau bekerja yang lain, juga bisa. Nah tetapi kenapa Pastor Michael melayani Tuhan full time? Karena Pastor Michael tahu bahwa panggilan ini bisa dipertajam dengan pekerjaan ini. Nah, jadi itu kurang lebih konsepnya di situ. Nah, jadi untuk kita bisa mempersiapkan diri kita untuk purpose adalah we have to find the purpose dulu. Panggilannya apa? Cari sesuatu yang kalian tahu, lewat itu kalian itu bisa jadi berkat. Dan tempat yang paling tepat untuk kalian mencari tahu purpose itu di mana? Itu di gereja. Yaitu di GSS Youth. Di mana kalian melayani. Dan kalian akhirnya nanti akan nemu, oh ini toh purpose-nya Tuhan. Bahwa saat aku ngelakuin ini, aku tuh jadi berkat buat orang. Gak harus sesuatu yang besar. Nah jadi kita harus tahu dulu purpose-nya apa. Nah dan setelah kita udah tahu, kita kembangin. Oke, aku purpose-nya panggilanku dalam hidup itu, aku jadi berkat di sini. Nah tajemin itu. Dan tajemin itu bisa dengan berbagai macam cara. Improve ourselves, kita belajar skill lebih banyak. Dan biarlah lewat pertajaman itu, dampak kita bisa lebih besar. Nah jadi kurang lebih untuk itu. Nah dan akhirnya saat kita udah menemukan itu, saat hidup kita sudah jadi berkat, nah di situ kita akan menemukan arti hidup. Nah kan pasti banyak yang tanya, Pastor apa arti hidupku? Kalian akan menyadari arti hidup saat kalian lihat hidup kalian itu jadi berkat buat seseorang. Pastor Michael benar-benar nemukan arti hidup saat bisa dengar ada orang di depan Pastor Michael, dia ngomong, Pastor saya kalau bukan karena Pastor, kalau bukan karena dengar khotbahnya Pastor doa pagi, saya udah gila, saya udah cerai, saya udah bunuh diri. Saya udah mau mati. Baru beberapa hari yang lalu ada seorang ibu datang. Dia bilang, Pastor saya ini 2024 udah mau bunuh diri. Udah mau mati, saya mau ngakhirin hidup saya.
Tapi karena saya setiap pagi dengerin khotbahnya pastor, setiap hari dengerin doa pagi, setiap minggu lewat GSCS, saya jadi gak bunuh diri, saya jadi berjuang dan hidup saya dipulihkan sama Tuhan. Nah, saat kok mereka dengar itu, nah itu dapat arti lagi. Oh, artinya hidupku itu gak sia-sia. Nah, cari itu panggilan kalian. Nah, dan kalau ada pesan terakhir, nah ini masuk poin ketiga, boleh multimedia tampilin poin yang ketiga. Kita bagian berdiri bersama-sama. Tampilin yang pertama dulu guys. Relationships are God's plan, sekali lagi. Kita udah belajar dari awal bahwa setiap hubungan, pernikahan, itu rencana Tuhan. Yang kedua kita belajar sin, dosa selalu menghancurkan rencana Tuhan. Tapi yang ketiga adalah kalian mungkin lihat, aduh pastor, kalau semuanya pada akhirnya rusak, pada akhirnya ribut, pada akhirnya bisa ada resikonya. Bisa ada keputusan buruk. Lebih baik aku nggak, apalagi kita lihat orang tua kita pastor, daripada nanti saya kayak orang tua saya, lebih baik saya nggak menikah. Percayalah di dalam Tuhan, God can make you better. Tuhan bisa buat kita jadi lebih baik. Boleh katakan amin? Saya minta kita baca ayat terakhir. Multimedia boleh tampilin. Kita baca ayat terakhir. Di dalam 2 Korintus. 2 Korintus 5 ayat 17. Baca dengan suara yang keras. Sebagai ayat terakhir sebelum kita pulang. Ayo guys. 1, 2, 3. Iya. Jadi. Siapa yang ada di dalam Kristus. Ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru. Jadi God can make you better. Kasih tahu kanan kiri, God can make you better. Tuhan bisa buat kita jadi lebih baik. Jadi percayalah, rencananya Tuhan itu indah bagi kita. Jangan pernah bilang, pastor Tuhan gak punya rencana, pasti punya. Kalau gak punya rencana kalian gak hidup. Selama masih bisa bernafas, selama masih hidup, Tuhan tetap punya rencana. Boleh katakan amin? Kalau Tuhan gak ada rencana ya, dia bisa bawa kita pulang ke surga kapanpun kok. Ya gak sih? Kalau Tuhan udah lihat, oh udah gak ada gunanya orang ini. Orang ini udah gak ada rencana. Ya kan Tuhan tinggal bilang ya udah balik aja ke surga. Tapi kan belum kan? Enggak kan? Kita masih hidup semua. Semua masih hidup di ibadah ini. Nah artinya rencana Tuhan ongoing. Tapi sekali lagi seperti yang Pastor Michael tadi ngomong di awal. Pilihan juga di tangan kita. Ya, kita gak bisa nyalain Tuhan. Tadi Pastor Michael kasih ilustrasi di ibadah teens. Contoh misalnya kursi ini. Kursi ini Pastor Michael beli di Informa. Ada tulisannya di bawah. Pastor Michael beli kursi ini kan pasti belum dirakit. Lalu dikirim box-boxnya untuk kursi ini. Lalu kursi ini Pastor Michael buka dusnya. Pastor Michael mulai ngerakit. Udah ada tulisannya tuh. Udah ada guideline-nya tuh. Instruksinya tuh. Kamu harus gini, kamu harus gini. Lalu tiba-tiba Pastor Michael buat keputusan. Oke. Aku akan pasang kakinya cuma 3. Boleh atau enggak? Loh kok ragu jawabnya? Boleh enggak? Kenapa? Karena itu pilihan saya. Karena itu diberikan kepada saya. Saya bisa. Karena Informa ngasih saya rakitan. Oke. Saya pasang 3 kaki. 1, 2, 3. 1 di tengah, misalnya Pastor Michael modifikasi kan keren kalau 3 kaki. Terus tiba-tiba Pastor Michael duduk, wah, kedobrak, jatuh. Boleh nggak Pastor Michael marah sama Informa? Loh kok ragu jawabnya? Ini pertanyaan nggak ada benar nggak ada salah, nggak apa-apa. Boleh nggak Pastor marah sama Informa? Boleh aja. Tapi kira-kira ditanggepin nggak sama Informa? Banyak Informa kalau denger itu ngomong apa? Ya, Xi Jinping ya, crazy. This guy's crazy. Dia pasang sendiri, udah dikasih tahu, udah dikasih instruksinya, tapi dia nggak mau dengerin. Terus apa yang harus dilakukan? Loh, ini kan simple kan? Saya balik ke rumah, saya pasang kaki yang enggak, selesai. Bisa dipakai. Itu analogi yang very simple tentang Tuhan sama kita. Tuhan kasih kita hidup. Belum tertata kita dari kecil kita lahir. Kita dikasih pilihan untuk kita bangun. Nah tapi Tuhan gak tinggalin kita sendirian. Kita dikasih Alkitab.
Dikasih instruksinya, kamu tuh hidupnya harus kayak gini. Kamu harus hidup benar, percaya Tuhan Yesus, mengampuni. Dikasih instruksi. Tapi kita nggak mau. Kita merasa kita lebih pinter. Diganti-ganti. Wah, menurut saya ini kan hidup saya. Wah, ini kan pendapat saya. Ini kan tubuh-tubuh saya. Saya mau lakuin apapun. Akhirnya kita rubah, terus kita ngalamin satu masalah. Boleh nggak kita marah sama Tuhan? Boleh, boleh aja. Tapi Tuhan denger. Loh, kan udah tak kasih tahu. Sama kayak Mbak Ina informa tadi. Loh, kan udah dikasih tahu instruksinya. Apa langkah berikutnya? Pulang ke rumah, kita kembali buka instruksinya. Pasang kaki keempat, kita nikmati rencana awalnya. Nah sama Tuhan juga gitu. Saat hari ini kita ngalamin sesuatu yang buruk akibat kesalahan kita. Kita harus berhenti marah. Tapi kita harus membuat keputusan, aku akan pulang. Aku kembali buka firman, kembali kepada Tuhan. Aku mau tahu caranya gimana. Dan aku bisa kembali kepada rencana Tuhan yang indah dan sempurna atas hidupku. Selesai. And your life, your whole life will always be filled with that cycle. Pastor Michael udah ngalamin banyak, tapi Pastor Michael akan ngalamin lebih banyak. Pastor Michael buat banyak keputusan baik, tapi juga banyak membuat keputusan buruk. Kita semuanya akan belajar. Hidup gak akan selalu semuanya baik, semuanya sempurna. Tapi ingat kita bisa selalu kembali kepada penciptanya. Kita selalu bisa kembali kepada Tuhan yang akan membawa kita kembali kepada rencananya. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Semuanya sama-sama katakan. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Boleh sama-sama sambil pejamkan mata, saudara. Angkat tangan kalian sama-sama katakan. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Sekali lagi sama-sama katakan. Cintamu bagi setiap kami. Terima kasih untuk pesan yang baik bagi kehidupan kami di masa yang akan mendatang. Kami berdoa juga untuk pastor kami, Pastor Michael Gunawan. Berkati Tuhan kehidupannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati apapun yang ia lakukan. Semoga pesan-pesan yang Pastor Michael sampaikan kepada kami bisa berguna untuk di masa depan. Sehingga masa depan kami Tuhan hanya di dalam tangan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Sekali lagi kita mau berdoa karena kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.